Alhamdulillahilladzi domina sadah fid dunya wal akhirah liman aslama wa amana wa amila amalan sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di bulan Ramadan ini kita bisa bersilaturahim walaupun lewat media supaya kita bisa menambah pahala kita dengan memperbanyak kajian-kajian tentang keislaman, yang utamanya kita dalam hari di Ramadan ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bagaimana kita menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan supaya lebih berpahala dan juga kita supaya lebih barokah penuh dengan kebaikan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana keberkahan ini tidak saja sekedar dalam ibadah-ibadah makhluk, ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah ibadah-ibadah yang bermakhluk, yang tidak ditentukan waktunya dan tidak ditentukan kadarnya harus berapa kita melaksanakan amal tersebut. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana sedekah yang ada kaitannya di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan ini adalah merupakan syahrul mubarak, yang mana kita harus memperbanyak kebaikan. Dalam artian kita kalau berbicara sedekah itu yang kebayang kita itu adalah memberikan makanan atau memberikan uang. Nah, ini adalah bagian dari sedekah juga, tetapi ada yang paling mendetail, yang paling dominan arti-arti sedekah tersebut adalah kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ini adalah merupakan bagian dari kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Bukan sekedar saja kita bisa melaksanakan infak, zakat, dan sedekah. Dan juga ini adalah merupakan juga adalah salah satunya kita kebaikan apapun yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu adalah bernilai sedekah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu sulama minan nasi shadaqatun. Kulla yaumin hina tatlu'u syams." Bahwa setiap persendian manusia itu, yang dalam hadis lain disebutkan adalah 360 persendian. Setiap persendian di manusia itu adalah wajib disedekahi. Wajib kita bersedekah dengan persendian itu ketika kita terbit matahari. Nah, di sini adalah menandakan bahwa kebaikan apapun yang dilaksanakan oleh diri kita itu adalah bernilai sedekah. Apalagi kalau kita melaksanakannya itu sebagian dengan harta kita, dengan infak dan zakat, termasuk zakat itu ada dalam Al-Quran dan disebutnya sedekah. Kenapa sedekah? Disebutnya itu zakat disebut sedekah. Ini merupakan bagian dari apa yang disebutkan dengan bahwa sedekah tersebut kebaikan atau kejujuran keimanan seseorang. Jadi kalau seseorang melaksanakan zakat, mengeluarkan zakat, itu adalah merupakan orang yang sudah jujur keimanannya. Nah, sehingga dengan zakat tersebut itu kenapa disebut dengan sedekah? Sebab ini adalah orang yang paling jujur keimanannya. Jadi mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, materi yang kita bisa laksanakan di bulan Ramadan ini adalah menambah keberkahan bulan Ramadan ini. Nah, apalagi misalnya kalau di bulan Ramadan ini adalah kita bisa mengeluarkan zakat. Mal, zakat fitri, yang itu adalah merupakan bagian-bagian dari sedekah yang Allah SWT sudah perintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini gambaran bagi kita adalah kenapa sedekah itu merupakan satu kebaikan yang ada di diri kita.
yang wajib disodakohi, yang mana 360 persendian tadi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dan dari Abu Hurairah. Ini merupakan kebaikan yang tidak terhingga. Walaupun misalnya an-nukho'atu minal masjid, kata Rasulullah, itu menyingkirkan kotoran dari masjid itu merupakan bagian dari sodako 360 persendian. Sampai di sananya ada yang disebut dengan surat duha. Itu yang melaksanakannya merupakan bernilai sodako. Nah, apalagi kita di bulan Ramadan ini, bentuk syukurnya juga ada. Kenapa? Ada yang disebut dengan syukur sodako di bulan Ramadan, itu adalah bentuk dari syukur. Syukur itu adalah menambah atau bertambah aziyadah. Sehingga ada kalimat la in syakartum lazidanakum. Jika seseorang bersyukur, pasti aku akan tambah. Yang disebut dengan keberkahan tersebut. Bukan hartanya saja, keberkahannya. Kita melaksanakan sodako dengan uang misalnya. Itu merupakan keberkahan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dengan milik atau rezeki kita yang telah Allah berikan. Sehingga dalam sebuah doa yang kita sering doakan itu dengan kalimat Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah barokah apa yang kau berikan kepada saya, berikanlah kepada kami. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah itu bukan nilai jumlah. Biasanya kita itu lebih kepada jumlah. Kalau jumlahnya banyak itu disebutnya barokah, tapi kalau sedikit misalnya itu tidak disebutkan dengan barokah. Padahal yang disebutkan barokah itu bukan nominal. Apalagi bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan, yaitu apa saja yang dilaksanakan oleh seorang muslim, bentuknya adalah kebaikan, bentuk sodako, itu akan dilipat gandakan. Dengan kelipat gandaan itu sampai 700 kali lipat. La adalah, dalam sebuah hadis itu tidak ada yang disebut dengan batasan. La adalah, tidak ada batasan di bulan Ramadan itu. Akan aku tambahkan keberkahan itu. Dan juga dengan kalimat-kalimat di bulan Ramadan itu adalah dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyaksikan kepada amal-amalan kita yang kita laksanakan. Itu merupakan bagian dari sedekah-sedekah di bulan Ramadan. Nah, kalau kita intinya di bulan Ramadan itu melaksanakan berbagai macam kebaikan, maka itu adalah bentuk syukur kita walaupun bukan di bulan Ramadan. Kenapa? Dididik di bulan Ramadan itu adalah orang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tergambar dalam diri kita, dalam setiap umat Islam, itu adalah orang-orang yang melaksanakan kebaikan itu adalah lillahi ta'ala. Kalau di bulan Ramadan itu. Kenapa lillahi ta'ala? Sebab itu adalah Allah SWT yang menilai kepada kebaikan seseorang di bulan Ramadan. Walaupun itu orang misalnya tidak melaksanakan ibadah saum, itu orang tidak akan kelihatan oleh sesama manusia itu. Tapi Allah SWT maha tahu. Nah, maka dengan adanya seperti itu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa hadis dan Al-Quran juga mendorong supaya kita melaksanakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu adalah baik bagi kalian jika kalian berilmu. Nah, dengan ilmu itu maka kita akan menambah setiap keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah kita melaksanakan ibadah saum itu sendiri, melaksanakan yang disebut dengan adanya sedekah Ramadan, itu adanya juga yang disebut dengan keberkahan-keberkahan tarwihan, sholat tarawih atau sholat-sholat yang lain yang kita bisa laksanakan di bulan Ramadan tersebut. Nah, dengan seperti itu maka kita untuk sepatutnya selayaknya Ramadan sekarang ini adalah Ramadan yang sangat istimewa. Kita canangkan dari sekarang planning, atau misalnya sekarang kita target, menjadikan kita termotivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut yang disebut dengan sodako di bulan Ramadan. Bukan saja bentuknya materi, tapi non materi juga seperti itu. Berdoa, baca Quran itu kita bisa saksikan. Tapi yang sangat disayangkan nanti, jadikanlah Ramadan yang sebulan ini merupakan ukuran untuk bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai kita sudah melaksanakan di bulan Ramadan, tapi ternyata Syawal ke sana itu sudah tidak berlaku lagi. Apalagi misalnya kita bentuk yang disebut dengan sedekah infak itu adalah sudah ada wadahnya di kita. Atau misalnya Persatuan Islam itu bisa mewadahi itu infak sedekahnya umat Islam secara keseluruhan supaya lebih bermanfaat.
Kenapa diantaranya seperti itu? Sebab kalau kita melaksanakan sodakoh yang lain atau zakat fitri atau zakat mal itu, ketika kita melaksanakannya melalui laz atau misalnya melalui amil zakat yang sudah dilegalitas oleh pemerintah, itu bahkan akan lebih bermanfaat dan lebih berbarokah melaksanakannya. Kenapa seperti itu? Sebab akan lebih tersebar kepada seluruh mustahik. Apa yang kita infakkan, sodakohkan, itu akan lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu yang disebut dengan khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ini merupakan targib, menjadikan kita termotivasi, kita menjadikan kita terdorong dengan berbagai macam ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah yang mendorong kita untuk lebih semangat kita bersodakoh. Bukan saja sebagai sodakohnya materi, tapi non materi juga kita bisa melaksanakan. Jangan sampai ada orang muslimin, saya tidak bisa bersodakoh. Padahal sodakoh itu adalah kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Semua bermanfaat bagi semuanya, dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT sebagai amalan solihan mutaqabbalan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.